baik sih Bu, tapi merasa gugup sih Bu karena mau ngajarin hari ini. Oke, itu sangat wajar ya. Tadi sebelum kesini sudah sarapan, sudah makan siang belum, Laura? Nah, alhamdulillah sudah minum. Pakai apa tadi lah makannya? Pakai nasi goreng sih Bu. Nasi goreng. Oke, cuaca panas begini nasi goreng ya. Oh ya, tadi sebelum kesini tadi naik apa, Ra? Diantar atau cuma naik Gojek apa bagaimana? Naik mobil sih Bu, karena kalau milih naik motor kan hari ini panas Bu, jadi kayak ya udah sih naik mobil aja. Tapi tadi jalan ke sini sih macet sih Bu, jadi kayak serasa banget macet gitu Bu. Oh, jadi tadi kesini orang memilih untuk pakai mesin mobil. Ini dari panas banget ya, Kak ya. Ya, saya cukup paham lah namanya kita ini tinggal di kota dengan perjalanan yang tidak sesepi bagaimana di desa, apalagi sudah mungkin kendaraan yang banyak, macet, belum lampu merah ya, Kak ya. Baik, sebelum semuanya, Ibu ingin tahu dulu apa yang membuat Aura bisa datang pada hari ini. Sebenarnya saya ingin belajar bagaimana cara supaya tidak gugup Bu kalau harus bicara di depan kelas. Soalnya setiap kali ada presentasi saya selalu panik Bu. Baik, jadi itu tujuan kita hari ini untuk membantu kamu merasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri ketika bicara di depan umum ya. Iya Bu. Nah, baik, sebelum memasuki kepada sesi intinya, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit terkait asas-asas pada konseling. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi, apa permasalahan Aura, apa yang membuat Aura bisa datang hari ini tuh saya jaga, saya rahasiakan secara rapat-rapat, tidak akan saya sebarluaskan kemana saja. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi, Aura tuh lebih bisa terbuka untuk menceritakan permasalahan Aura kepada saya, biar saya juga lebih tenang, lebih enak menanganinya. Dan ketiga itu ada asas kesukarelaan. Jadi tidak ada rasa terpaksaan untuk Aura menceritakan permasalahan Aura kepada saya, biar saya juga lebih enjoy, lebih enak untuk menanggapinya. Oke, apakah Aura sudah siap? Setuju? Siap Bu, setuju. Baik, Aura, bisa kamu ceritakan situasi seperti apa yang biasanya membuat Aura ini gugup saat berbicara di depan kelas? Oke Bu, biasanya waktu dosen bilang kelompok berikutnya silakan presentasi dan saya langsung berdebar kencang Bu. Saya jadi komentar, kadang karena saya dingin, bahkan mulut saya rasanya kering Bu. Wah, ini tanda tubuh kamu yang sedang merespon rasa cemas. Apa kamu tahu apa yang kamu pikirkan saat itu? Saya takut Bu, kalau saya salah ngomong atau teman-teman saya menertawakan saya Bu. Kadang saya merasa semua mata tertuju ke saya dan menilai saya Bu. Jadi kamu merasa seperti sedang dihakimi, begitu Aura? Iya Bu, seolah semua orang menilai saya dari cara bicara saya Bu. Padahal sebenarnya pernah tidak ada teman yang benar-benar menertawakan kamu atau memberi komentar negatif ketika Aura maju di depan dan apabila Aura ada kesalahan dalam menjelaskan materi? Kalau misalnya lagi tidak juga Bu, mereka biasanya malah diam saja atau bagaimana. Nah, itu artinya itu perasaan takutmu yang lebih muncul dari pikiran yang kamu buat sendiri. Kita sebut itu sebagai pikiran irasional, pikiran yang belum tentu benar tapi terasa nyata. Oh begitu ya Bu, jadi saya sendiri yang membuat diri saya takut Bu ya Bu. Sebagian besar iya, tapi itu bukan sama kamu ya. Banyak orang juga yang mengalami hal serupa. Otak kita memang punya mekanisme untuk melindungi diri dari rasa malu, tapi kadang malah jadi berlebihan. Oke, Aura, pernahkah kamu berhasil berbicara di depan kelas tanpa terlalu gugup? Pernah sih Bu, waktu semester 1 saat ini saya presentasi bareng, tapi teman yang percaya diri banget, saya ikut tenang sih Bu. Oh, wah bagus. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa tenang kalau situasinya mendukung ya.
syukur dan percaya diri yang sangat sehat. Sekarang kita coba latihan ya. Tarik nafas dalam tarik hidung 1, 2, 3. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan dari mulut. Mari kita ulangi 3 kali ya Aura. Oke, bagaimana rasanya sekarang Aura? Lebih tenang sih Bu, jantung saya tidak berdebar seperti tadi. Bagus, dan teknik ini disebut pernapasan diafragma dan bisa kamu lakukan sebelum bicara di depan kelas. Selain itu, kita akan latih afirmasi positif, yaitu kalimat penyemangat yang kamu ucapkan dalam hati. Coba ulangi ya. Itu adalah saya mampu berbicara dengan tenang, teman-teman saya menghargai saya. Ayo Aura, coba Aura. Saya mampu berbicara dengan tenang, teman saya menghargai saya. Bagus sekali. Coba rasakan maknanya. Bayangkan kamu berdiri di depan kelas, berbicara dengan tenang dan semua teman mendengarkan dengan perhatian. Saya bisa membayangkan Bu, rasanya seperti begini Bu. Nah, itulah kekuatan dari pikiran positif. Kalau kamu melatihnya terus, tubuhmu akan mengikuti. Tubuh dan pikiran itu saling terhubung, Aura. Selain itu, ibu sarankan kamu latihan yang minggu bertahap. Misalnya minggu ini cobalah berbicara di depan teman sedekatmu tentang hal yang sederhana. Mungkin kamu bisa menceritakan film-film yang kamu sukai. Minggu depannya lagi coba menyampaikan pendapat saat diskusi meski cuma 1 kalimat. Lalu perlahan kamu akan terbiasa dan tidak akan setegang dulu. Iya Bu, saya bisa coba mulai dari hal yang kecil seperti itu Bu. Bagus ya Aura. Kalau nanti kamu merasa cemas lagi, lakukan 3 hal ini. Ingat ya, yang pertama itu ada tarik nafas dalam dan menenangkan diri. Yang kedua itu ada ucapkan afirmasi positif. Yang ketiga, bayangkan hasil yang baik bukan yang buruk. Oke Bu, saya sudah berusaha melakukan itu Bu. Rasanya lebih realistis dan bisa terapkan. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah bahas banyak hal ya. Mulai dari memahami sumber kecemasanmu, mengenali pikiran irasional, latih pernapasan, afirmasi positif, sampai cara bertahap melatih keberanian berbicara yang terbuka. Apa yang paling ingin kamu praktekkan dulu, Aura? Saya ingin mulai dari latihan pernapasan dan afirmasi positif Bu. Lalu coba berbicara di depan teman dulu sebelum berinteraksi. Bagus, catat itu sebagai komitmen pribadi. Ibu juga ingin kamu membuat jurnal kecil. Tuliskan setiap kali kamu berhasil berbicara di depan orang, meski hanya 1 kalimat. Itu akan membuat kamu melihat perkembanganmu. Baik Bu, saya sudah ingat ide itu. Oke, kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan untuk mengevaluasi hasilnya. Ingat ya, tidak apa-apa kalau nanti masih gugup. Yang penting kamu tidak menyerah. Terima kasih banyak Bu, saya merasa jauh lebih lega dan percaya diri sekarang Bu. Sama-sama. Ingat ya, Aura.